Perkenalkan, nama saya Setia Prilda dengan NIM 21020303013 dari Prodi Budidaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dan makan pada ikan. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui apa itu definisi sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi, sehingga makanan menjadi makanan yang mudah diserap dan disebarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Dan sistem pencernaan meliputi organ yang berhubungan dengan pengambilan makanan, mekanisnya, dan penyediaan bahan kimia, serta mencerna sisa makanan yang tidak tercerna oleh tubuh. Nah, setelah kita mengetahui definisi sistem pencernaan, kita juga harus mengetahui jenis ikan berdasarkan tipe makanan. Yang pertama, herbivora, ikan yang memakan tumbuhan, contohnya bandeng. Yang kedua, karnivora, ikan yang memakan hewan atau ikan lain, contohnya kakap. Yang ketiga, omnivora, pemakan segala tumbuhan dan hewan, contohnya ikan mujair. Yang keempat, pemakan plankton, contohnya hiu paus. Yang kelima, pemakan detritus, organisme yang mati, contohnya ikan belanak. Jenis ikan berdasarkan tipe makanan dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama, herbivora A, ikan pemakan tumbuhan, contohnya alga, hifa, jamur. Yang kedua, herbivora B, makan biji-bijian atau buah yang jatuh di dalam air. Yang ketiga, predator 1, ikan memangsa hewan kecil, contohnya nematoda dan plankton. Yang keempat, predator 2, memangsa serangga, contohnya larva dan binatang air kecil. Yang kelima, predator 3, memangsa yang lebih besar, yaitu udang dan siput. Yang keenam, predator 4, ikan memangsa ikan lainnya. Yang ketujuh, omnivora, ikan memakan binatang dan tumbuhan. Ikan berdasarkan spesialisasi jenis makanan. Yang pertama, monopagus, ikan memakan satu jenis makanan. Yang kedua, stenopagus, ikan terbatas jenisnya. Yang ketiga, euripagus, ikan yang tidak terbatas jenisnya. Nah, setelah kita mengetahui jenis, kita masuk ke alat pencernaan makanan, yaitu makanan yang masuk ke mulut seperti mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, pilorus, usus, dan anus. Mulut dan rongga mulut pada ikan. Yang kedua, gigi, cardifrom, untuk merobek makanan bentuk pendek dan tajam, contohnya lele. Filifrom, lebih panjang dan berumbal. Canielle, untuk mencengkram bentuk seperti taring. Incrisor, memotong berpinggiran tajam. Molariform, untuk mengerus atau permukaan yang rata. Yang ketiga, faring, pada ikan feeder-feeding, faring berfungsi sebagai tempat proses penyaringan makanan, terletak di dekat insang bagian dalam. 4. Esofagus, merupakan permulaan dari pencernaan yang berbentuk seperti pipa yang mengandung lendir untuk membantu penelanan makanan. 5. Lambung, berfungsi sebagai penampung dan pencerna makanan secara kimiawi. Herbivora lebih kecil dari karnivora. Yang ketujuh, pilorus, sebagai pengeluaran makanan dari lambung ke segmen usus. Yang kedelapan, usus, merupakan tempat terjadinya proses penyerapan zat makanan. Herbivora lebih panjang dari karnivora. Yang kesembilan, rektum, berfungsi dalam penyerapan air dan ion. Yang kesepuluh, anus, merupakan ujung dari saluran pencernaan, tempat keluarnya sisa makanan. Setelah dari alat pencernaan, kita masuk ke kelenjar pencernaan. Yang pertama, hati, berfungsi sebagai tempat metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, serta tempat memproduksi cairan empedu. Yang kedua, pankreas, yaitu organ yang mensekresikan bahan enzim yang berperan dalam proses pencernaan seperti enzim protase, amilase, kitinase, dan lipase. Nah, kita masuk ke rangsangan untuk makanan. Secara umum, waktu makan, musim, intensitas cahaya, suhu, dan faktor lainnya, rasa, penglihatan, bau, dan sentuhan. Lalu kita masuk ke jenis-jenis ikan berdasarkan cara makannya. Yang pertama, predator, merupakan hewan karnivora memangsa hewan secara hidup-hidup, contohnya ikan hiu. Yang kedua, grazer, ikan ini mengambil makanan dengan cara menggerogot, contohnya ikan kakak tua. Yang ketiga, penyaring, merupakan ikan yang menyaring air dan lumpur yang bercampur dengan makanan, contohnya hiu paus. Yang keempat, penghisap,
makan dengan cara menghisap sehingga mangsanya masuk ke dalam mulut, contohnya kerapu. Yang kelima, parasit, mengambil makanan dari tubuh ikan lain, contohnya ikan lamprey dan ikan yang menyedot darah dari mangsanya. Thank you, bye-bye.